Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, ini ada berupa konsep atau skema. Nah, yang pertama itu ada petunjuk dalam Al-Quran yang menyatakan tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah surat Al-A'raf ayat 26. Di sana menjelaskan bahwasanya sudah ada perintah untuk anak cucu Adam itu untuk selalu menutup auratnya. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah masalah aurat. Pada dasarnya bisa Anda lihat di skema yang kedua. Pada dasarnya menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap individu muslim atau muslimah. Namun berbicara masalah aurat tentu ada batas-batasannya. Seperti untuk perempuan yang biasa kita dengar adalah seluruh anggota tubuhnya, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, itu mesti tertutup semuanya, kecuali ada pengecualian seperti wajah dan telapak tangan bagi perempuan. Sedangkan bagi laki-laki itu tidak sama halnya dengan perempuan. Laki-laki aurat yang terpentingnya adalah dari pusar sampai bawah lutut. Nah, itu sudah masuk ke dalam sesuai dengan aturan. Namun pada kondisi tentu masing-masing kita berbeda. Misalnya di Indonesia jika dibandingkan dengan Arab tentu sangat berbeda sekali. Nah, tapi tidak perlu kita mengkaji jauh, cukup dekat dengan kita saja. Misalnya kita tinggal di Kota Padang, kita sesuaikan. Kota Padang itu adalah salah satu daerah atau tempat di Minangkabau. Kota Padang termasuk ibu kotanya Provinsi Sumatera Barat yang berlandaskan dengan adat basandi syarak basandi kitabullah. Adat mangato syarak mamakai. Syarak mangato adat mamakai. Jadi intinya kita bersumberkan kepada Al-Quran, namun disesuaikan dengan kondisi adat istiadat setempat. Nah, karena Kota Padang adalah kota Minang, jadi alangkah tidak pantasnya jika kita berpakaian tidak mencerminkan seorang putra atau putri Minangkabau. Jangankan kita merujuk ke Al-Quran dulu. Di tempat kita, di daerah kita, di mana kita tinggal di Minangkabau itu saja sudah diatur sedemikian rupa bagaimana cara berpakaian yang baik itu. Apalagi jika kita kaitkan dengan sumber hukum Islam kita yaitu Al-Quran. Nah, kemudian kita lihat di bagian skema ketiga, itu ada dijelaskan bagaimana sih berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam itu. Apakah selama ini kita berpakaian sudah mencerminkan seorang muslim atau muslimah atau belum? Nah, ini ada beberapa kriteria atau beberapa contoh pakaian seperti apa sih yang sangat diidamkan oleh Islam itu sendiri. Nah, yang pertama itu menutup aurat. Nah, bisa Anda lihat yang pertama poinnya menutup aurat. Ini kenapa membungkus saya silang? Di bawahnya saya jelaskan menampakkan lekuk tubuh bagi perempuan. Nah, ini perkara menutup dan membungkus itu berbeda. Nah, kalau menutup itu ketika kita membentangkan sebuah kain di sebuah benda, kita nggak tahu di belakang kain itu ada apa. Beda dengan membungkus. Kalau membungkus itu, benda yang kita tutup dengan kain tadi jelas. Seperti apa bentuk, panjang besarnya, kita tahu. Misalnya, kita ingin membungkus sebuah kursi. Nah, ketika orang awam sekalipun melihat, oh itu pasti kursi di dalamnya. Beda dengan menutup. Kalau menutup,
Misalnya ada beberapa macam makanan di atas meja makan, kita tutup pakai kalau di bahasa Minang pakai tuduang. Kita nggak tahu di dalamnya ada apa. Beda dengan membungkus. Maka saya coret membungkus. Nah, Islam itu tidak menginginkan bagi perempuan membungkus auratnya. Artinya, ketika dia berpakaian, semua lekuk-lekuk bentuk tubuhnya jelas. Nah, itu yang tidak diinginkan. Yang kedua, poinnya pantas. Ini pantas. Pantas itu bisa kita artikan sesuai. Nah, cocok, nyaman orang memandang kita. Tidak mungkin orang yang berat badannya 80, dia memakai baju untuk standar ukuran berat badan 40. Itu tidak pantas sekali. Tidak sesuai. Makanya Islam semuanya mengatur. Kemudian yang ketiga, tidak ketat. Nah, ini sama dengan membungkus tadi. Banyak zaman sekarang kita lihat dia berpakaian, berjilbab, berhijab, namun lekuk tubuhnya nampak. Bahkan dia berhijab pun kadang kadang miris hati kita melihatnya. Setelah dikasih pentul bawah dagu, lalu lipatan dan ujung jilbabnya dilirik ke belakang, sehingga sama saja tidak berjilbab. Boleh kita perhatikan, sementara Al-Quran memerintahkan untuk menjulurkan ke depan, artinya tutup dadanya. Bagi perempuan ya, bukan laki-laki. Nah, jadi ketika kita berjilbab itu nggak apa-apa pakai baju kaos longgar misalnya, tapi jilbab kita itu kita julurkan ke depan, artinya bagian dada kita tuh nggak jelas. Nah, makanya kalau mau sholat, alangkah baiknya pakai mukena, jadi semuanya tertutup bagi perempuan. Kemudian tidak transparan. Nah, ini yang saya sendiri pun tak bisa ngomong ketika melihat perempuan berjalan di depan saya, ada memakai pakaian transparan, sudah ketat, jarang. Nah, itu memilukan hati kita. Nah, itu perlu kita perbaharui, apalagi kita orang Minang khususnya. Dan tentunya kita hamba Allah yang patut taat dan tunduk kepadanya melalui sumber-sumber hukum yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang lain itu bisa kita lihat realita hari ini. Nah, itu kan untuk perempuan. Lalu bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki sederhana saja. Yang penting auratnya dari pusar sampai lutut tadi sudah tertutup, itu sudah sah, sudah tidak apa-apa masalah. Tidak jadi permasalahan. Karena laki-laki auratnya cuma dari batas pusar sampai batas lutut saja. Nah, namun jika kondisi hari ini kita lihat, kita sandingkan dengan malu kita. Walaupun laki-laki misalnya batas auratnya dari pusar sampai lutut, ketika kita keluar rumah menemui seseorang, rasanya pantas nggak? Kita hanya dengan menggunakan celana pendek yang dari pusar sampai lutut, kemudian dengan kaos ketat, rasanya nggak pantas. Tapi disesuaikan dengan kondisi. Bahkan perempuan pun diatur. Di rumah boleh dia buka jilbab, boleh. Kalau yang di rumahnya semuanya mahram dia, tidak ada laki-laki yang lain maksudnya. Tapi kalau ada teman dari suaminya datang, dia wajib menutup aurat semuanya. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan, kritikan dan saran, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.